Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Ari Untung please, jangan sampai pikiran jadi buntung dalam memahami batalnya haji. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari. Kalau mau untung, pikiran jangan buntung. Surga itu bukan cuma milik orang-orang berduit yang bisa pergi haji. Surga Allah itu luas. Gimana, bro Ari Untung? Kami gak diizinkan ke sana. Arab Saudi membuka pintu haji untuk beberapa negara, tapi Indonesia gak termasuk. Padahal pihak penguasa Saudi itu yang belum membuka penyelenggaraan haji. Pemerintah sudah menjelaskan, ini penjelasan lengkapnya, dan sebenarnya sudah mewakili dan menampar semua hoax itu. Jadi janganlah terbiasa ngehoax, hanya karena kebencianmu yang belum juga reda. Ari, janganlah lebay deh sampai ente bilang begini. Yang sedih bukan itu. Bagaimana kalau Allah membuka pintu surga untuk beberapa negara, tapi Indonesia gak termasuk? Jadi, negara yang merampok negara lain akan masuk surga? Yang benar aja, sesempit itukah surga Tuhan sampai membatasi dengan narasi seperti itu? Apakah semua orang yang sudah pergi berhaji pasti dijamin surga, meskipun duit hasil korupsi atau hasil dari praktek mafia tanah? Apakah orang-orang yang sudah pergi berhaji sudah pasti masuk surga meskipun masih banyak umat Islam yang hidup dalam ekonomi yang sangat memprihatinkan alias melarat atau ketimbangan sosial yang sangat tinggi? Ari, adakah bukti bahwa yang sudah berhaji itu sudah pasti masuk surga? Bukannya saya tidak setuju dengan ritual ibadah haji, namun dimensi pelaksanaan haji ini tidaklah sesempit seperti yang ente sampaikan. Apakah harus memaksakan berangkat haji sementara pandemi masih belum juga reda? Atau tidak percaya bahwa pandemi ini tidak ada? Ari, coba deh ingat lagi hadis ini. Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berbeda, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau yang satu ini, jauhilah orang yang terkena lepra, seperti kamu menjauhi singa. Pembatalan haji saat ini sepertinya ada pihak yang ingin menggorengnya. Bahkan ada yang bilang bahwa Indonesia belum bayar tagihannya ke Saudi. Kalau nggak salah sih ada video bincang-bincang Miin dengan Rizal Ramli. Mereka berbicara mempermasalahkan pembatalan haji ini. Apakah orang-orang ini telah menyebarkan hoax dan dibiarkan begitu saja? Menteri Agama Gus Yakut menjelaskan dengan detail pembatalan ini, dan itu bukan seperti narasi hoax yang beredar. Bahkan jika memang jemaah itu mau menarik kembali dana hajinya, silahkan. Tata caranya sudah diinformasikan dengan jelas. Saya heran di Twitter beredar tagar dikenakan dana haji. Ini sudah upaya fitnah ya? Bedalah dengan cuitan Eko Kun tadi soal donasi Palestina yang digalang oleh Adi Hidayat. Itu bukan fitnah, tapi memang upaya mendorong transparansi donasi itu. Dan apakah betul untuk rakyat Palestina atau tidak? Maka dengan begitu dana haji aman kok. Yang bikin tegang dan merasa tidak aman jemaah adalah para penyebar hoax itu, karena kebenciannya sudah melewati ubun-ubun. Sebagai umat Islam janganlah seperti buih-buih di lautan dan bikin gaduh. Agama yang luar biasa ini jangan sampai digambarkan dengan sangat kerdil, dengan pemikiran jumud dan buntung, kayak sudah merasa dan paling pede masuk surga, lalu arogan serta mengabaikan rambu-rambu ajaran hak Islam. Apakah tidak ada kebanggaan diri saat dipanggil halo Pak Haji karena sudah pernah melaksanakan ritual ibadah haji, sementara kebanggaan diri ini justru bertolak belakang dengan hakikat dari ritual haji itu. Beda pada pelaksanaan haji, pakaian yang digunakan sangat sederhana, berupa kain ihram yang hanya 2 lembar membalut tubuh dan warnanya sama. Ini sudah memberikan simbol sangat sederhana dan maknanya bahwa manusia ini tidak ada apa-apanya di hadapan pencipta yang tak terbatas. Manusia ini adalah makhluk yang sangat terbatas, bahkan umur saja tidak ada yang kekal. Maka apa sih yang harus dibanggakan? Kumpulan manusia berjejal-jejalan dalam ritual haji, apalagi pas wukuf di Padang Arafah. Kalau dilihat dari ketinggian, betapa kecilnya manusia itu. Jadi sangat mengherankan ketika manusia itu sangat bangga karena sudah pernah berhaji. Apalagi merasa sudah yakin bakal dimasukkan ke surga, tapi setelah pulang ke Indonesia malah menyebar hoax. Tidak ada yang bisa dibanggakan sebagai makhluk ciptaan, termasuk bangga karena sudah merasa hijrah dan memeluk Islam seperti yang digaungkan Ari. Bisa jadi dengan beragama malah menimbulkan kesombongan religius yang justru sangat tidak terlihat kebanggaan diri itu yang dekat dengan syirik. Iya kan? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.